Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Putri Matematika. Ini adalah soal prediksi TPS kuantitatif Undrang 2025. Kita langsung saja. Hitunglah 2025 kali 2024 dikurangi 2024 kuadrat ditambah 25 ya. Ini soal tahun lalu ya. Kalau soal tahun lalu itu ini 2023 kali 2024 dipakai, dan ini 2023 kuadrat ya. Kalau nggak salah 2003 dan 2004. Nah, prediksi saya untuk tahun ini soal seperti ini banyak keluar ya, karena sesuai dengan tahun ya pasti ada 2025 dan angka 25 ini saya ganti ya. Nah, 2025 kali 2024 kalau kalian mengalihkan secara manual repot, kalian panjang ya. Jadi kita misalkan saja ya. Kita misalkan saja A, kita misalkan A sama dengan 2024 ya. Sehingga 2025 kali 2024 ini sama dengan kan 2025 itu sama dengan A plus 1. Ya kan? 2025 kan A itu 2024, berarti 2024 ditambah 1 kan 2025. Dikali ya, kita kalikan 2024 itu tadi A. Nah, ya. Dikurangi 2024 kuadrat. Karena 2024 itu adalah A, berarti ini A pangkat 2 ya, A kuadrat ya, ditambah 25. Oke, nah sekarang kita kalikan satu per satu. A kali A kuadrat, 1 kali A, dikurangi A kuadrat, ditambah 25. Ini A kuadrat dikurangi A kuadrat kan habis, ini habis ya, A kuadrat kan habis ya. Ini tinggallah A plus 25. Nah, tadi A-nya udah kita misalkan A sama 2024 ditambah 25. Berarti jawabannya adalah 2049. Jadi jawabannya C ya, 2049. Oke, kita lanjutkan saja karena kita harus kejar materi juga nanti. Nah, ini keluar tahun 2004 juga ya. Nah, cuman angkanya saja saya ganti. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian menurut deret geometri. Jika yang terpendek 10 cm dan yang terpanjang 160 cm, panjang tali semula. Ditanyakan panjang tali semula. Oke, karena dia 5 bagian berarti N-nya 5 ya. N sama dengan 5. Yang terpendek itu 10, berarti A-nya ya, suku pertamanya 10. Nah, dan yang terpanjang 160 karena banyaknya ada 5 potong, berarti U5 ya. Sorry, apaan ini? Berarti U5 ya, karena banyaknya adalah 5 bagian, berarti U5 160. Nah, ini adalah yang terpanjang U5. Suku ke-5 ya. Nah, kita udah ketahui bahwa UN itu sama dengan pada geometri kan AR pangkat N-1 ya kan. Nah, U5 berarti ini U5 berarti AR pangkat N-nya 5 kan, 5-1 ya kan, sama dengan 160. Berarti ini AR pangkat 4 sama dengan 160. A-nya udah ketemu, A-nya kan 10 ya, 10 kali R pangkat 4 sama dengan 160. R pangkat 4 sama dengan 160 per 10. R pangkat 4 sama dengan 16. Oke. R pangkat 4 sama dengan 16. Nah, berarti R sama dengan akar 16 pangkat 4 sini ya. R sama dengan berapa kali berapa kali berapa, agar jawabannya 16 yang dikalikan sebanyak 4 kali. 2 kan? Ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali berarti 16. Atau 2 pangkat 4 sama 16 kan? Sehingga rasionya ini adalah 2. Ya kan? Nah, kita udah ketahui A-nya 10. Ya. R-nya 2. Ditanyakan panjang tali semula SN. Nah, SN. SN itu ada 2 loh. SN karena ini rasionya lebih besar dari 1, nah sehingga kita menggunakan karena rasionya lebih besar dari 1, A R pangkat N min 1 per R min 1. Ini adalah rumus SN jika
rasio lebih besar dari 1 kan. Ada juga rumus SN yang lain kan, kalau R-nya kurang dari 1. Oke, karena R-nya lebih besar dari 1, kita gunakan rumus yang ini. A-nya udah ketemu tadi, A-nya 10. Nah, 10, R-nya 2, R-nya 5, 2 pangkat 5, min 1, per 2 min 1. Sama dengan 10. 2 pangkat 5 itu kan 32, min 1. Per 1 ya, 10, 32 kurangnya 1 kan 31, per 1 tetap saja ya, 10 kali 31 ya 310, sehingga panjang tali semula adalah 310 cm. Itu jawabannya ya kan. Kita lanjutkan saja nomor selanjutnya. Oke, prediksi tes mandiri UNTAN untuk yang TPS ini ya. Nah, untuk tahun lalu tahun 2004 juga keluar logaritma. Nah, prediksi saya tahun ini logaritma juga akan keluar, tapi di TPS ya, di kuantitatifnya. Oke. Nah, kita langsung saja jawab nih. 5 log 10 kuadrat dikurangi 5 log 2 kuadrat dibagi 5 log akar 20. Perlu kita ketahui ada sifat ya, sifat aljabar ya, yang sering kita gunakan. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B, ya kan? Ya, A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Nah, ini kita anggap A kuadrat, ini B kuadrat, berarti A kuadrat min B kuadrat pakai rumus yang ini. Sehingga ini kita anggap A, berarti 5 log 10 kuadrat dikurangi 5 log 2 kuadrat itu sama dengan, kita kurang aja dulu, 5 log 10 ditambah 5 log 2 ya, dikali 5 log 10 dikurangi 5 log 2 ya kan. Nah, terbagi, sorry ya, 5 log 10 sama dengan 5 log akar 20 ya, sama dengan 5 log 20 pangkat setengah ya kan, karena akar itu jadi pangkat setengah. Misalkan ya akar 5 ya, berarti ini sama dengan 5 pangkat setengah gitu ya. Nah, sehingga kita kalikan, nah kan ada sifatnya, sifat logaritma 5 log 10 ditambah 5 log 2, berarti kita kalikan ya. Kan ada sifat A log B ditambah A log C itu sama dengan A log B kali C ya. Berarti ini kita, karena dia dijumlahkan, maka kalikan aja. Berarti ini 5 log 10 kali 2 ya, berarti ini 20. Oke, 20 kita kurung dulu. Nah, sama dengan, nah 5 log 10 dikurangi 5 log 2. Kan ada sifat juga ya, tadi ada sifat A log B ditambah A log C itu sama dengan A log B kali C ya. Gitu juga kalau dia dikurangi A log B dikurangi A log C itu sama dengan A log B per C ya sifatnya. Berarti ya ini juga sama. Berarti 5 log 10 dibagi 2 ya kan. Nah 10 bagi 2 itu 5, berarti 5 log 5 per. Nah ini jadi pangkat ini jadi di depan aja. Nah, kan ada sifat nih A log B pangkat N ini sama dengan N dikali A log B ya kan. A log B pangkat N berarti N kali A log B ini, sehingga ini menjadi setengah dikali 5 log 20 ya. Nah sehingga ini kita coret saja nih, sama 5 log 20 sama ya. Nah sehingga tinggallah 5 log 5 per setengah. Nah, oke. 5 log 5 itu pasti 1 per setengah ya kan. Nah, jadi ada sifat lagi A log A itu pasti 1, 5 log 5 1, 6 log 6 1, 7 log 7 1, pasti 1 ya. Sehingga ini 1 dibagi setengah, 1 bagi setengah kan sama dengan 1 dibagi 1 per 2 atau 1 dikali 2 per 1, berarti jawabannya ini 2. Nah, sehingga jawabannya C ya. Nah, gampang ya. Oke, sangat gampang, sangat gampang. Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Nah, jika nilai rata-rata 15 bilangan adalah 268,
Nilai rata-rata 8 bilangan pertama adalah 250 dan nilai rata-rata dari bilangan ke-9 sampai ke-4 adalah 290, maka besarnya nilai ke-15. Oke, kita nilai ke-15. Oke, kita karena ini nilai rata-rata, berarti kan nilai rata-rata kan jumlah dibagi banyaknya ya kan. Nah, jadi nilai rata. Kalau kita ini nilai rata-rata 15 bilangan, berarti kita anggaplah X1 tambah X2 ditambah X3 ditambah X terusnya ya sampai X15 ya kan. Kan banyak bilangan, anggaplah X ya. Jika nilai rata-rata 15 bilangan, ini 15 kita anggap X1 tambah X2 tambah X3 tambah seterusnya sampai X15, banyak 15 dibagi banyak bilangan 15 dibagi 15, ini sama dengan 268 ya. Sehingga X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X15 sampai X15 ya, ini sama dengan, kalikan aja 268 kali 15 ya, kita oret-oret 268 kali 15, 5 kali 8 40 4, 5 kali 6 30 tambah 4 34 yang 3, 5 kali 2 10.340, 1 kali 8 8, 1 kali 6 6, 1 kali 2 berarti ini 0, 12 simpan 1, ini 10 simpan 1, 4020 ya, berarti ini 4020, sehingga ini menjadi 4020. Oke, ini kita anggap persamaan ke-1 ya. Oke, lanjut, nilai rata-rata 8 bilangan pertama adalah 250. Oke, berarti ini X1 tambah X2 ditambah X3 sampai X8 dibagi 8 itu sama dengan 250. Nah, sehingga ketemu ini sekarang X1 tambah X2 tambah X3 ditambah sampai X8 itu sama dengan, nah tinggal kalikan 8 kali 250 ya, berarti 25 kali 8. Ini kalikan aja 44, 8 kali 2 16. Oke, 2000. Oke, berarti ini jawabannya 2000. Nah, berarti ini persamaan kedua ya kan. Kita sudah temukan beberapa persamaannya, X1 tambah X2 tambah X3 sampai X15 itu adalah 4020, kemudian X1 tambah X2 tambah X3 sampai X8 itu 2000 ya kan. Nah, sekarang sekarang ini rata-rata dari bilangan ke-9 sampai ke-14. Oke ya, X9 ditambah X10 ditambah seterusnya sampai X15 dibagi, nah berapa ini ya, kalau kita hitung X9, X10, X11, X12, X13, X14, X15 berarti ada 7 ya, berarti bagi 7 sama dengan 290 ya. Sehingga sama kayak tadi, X9 tambah X10 ditambah sampai X15 ya, sama dengan ini sama 290 kali 7 ya, 29 kali 7. Nah, ini sama 3 yang ke-6, 7 kali 2 14 tambah 6 20, 2030. Oke, berarti ini 2030. Ini persamaan ketiga ya. Nah, sekarang kita sudah temukan persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Yang ditanyakan besar nilai 15. Nah, ini ditanyakan besar 15. Ditanyakan X15 ya kan. Yang ditanyakan itu adalah X ke-15 berapa. Oke ya. Nah, kita sudah tahu bahwa X1 tambah X2 tambah X3 sampai X8 ya, tambah X8 ini kita gunakan ini aja. X1 tambah X2 tambah X3 sampai tambah X8 itu jawaban berapa jawabannya? 2000 kan? Nah, berarti kita gunakan ini. Nah, kita gunakan ini berarti ya, ini sampai X8 itu adalah 2000, berarti 2000 ditambah X9 tambah X10 tambah X15, sampai 14 ini. Sampai X14, sampai X14. Berarti bukan 7, berarti ini. Sekian sampai X15 ya. Bilangan ke-9 sampai 9 ke-14. Berarti ini ke-9 sampai 14 ditanyakan. Berarti X9 tambah X10 sampai X14. Berarti X9, X10, X11, X12, X13, X14. Berarti ada 6, berarti ini 6.
Nah, 6 ya. Kemudian 290 kali 6 ya, 29 kali 6. Oke, ya. Ini 54 tambah 5. 6 kali 2 12. Tambah 5 17, 1740 ya. Berarti gitu, saya salah berarti ya. Ya. 6 kali 2 26 kali 2 12 tambah ya betul. Nah, berarti ini 1740. Sorry, saya salah hitung ya, saya salah paham masa soalnya. Nah, berarti X1 tambah X2 sampai X8 itu adalah 2000. Nah, sekarang X10, X berapa? X9, X10, X11, 12, 13, 14 itu adalah 1740. Berarti 1740 ditambah X15 yang terakhir sama dengan 4020 ya. Sorry, 4020. Sehingga kalau kita uraikan ke sini ya, 2000 ditambah 1740 ditambah X15 itu sama dengan 4020. Berarti ini kalau kita jumlahkan ini 3740 ditambah X15 sama dengan 4020. Sehingga X15 itu sama dengan 4020 dikurangi 3740. Berarti ini 0, 12 kurangi 7, sorry, ini 0, 12 kurangi 4, 8. Itu jawabannya 8. Terus ini jadi 7, 0, betul. Iya kan? 4020 tadi ya? Ini berapa tadi? 4020 ya, saya kira 8. Yang 4020 dikurangi 3740. Berarti ini 0, ini 12 kurangi 4, 8. Jadi 39 ya. 39 berarti 39 kurangi 37, 2 ya kan. Berarti jawabannya 280 ya. Saya kira ini 8 tadi. Nah, sehingga jawabannya adalah 280. Oke. Apa namanya, kalau coretannya kacau balau ya kayak gini, yang penting kalian bisa jawab ya. Karena saya orang matematik itu yang penting bisa jawab. Kalau tanya jelek ya terserah itu ya. Penting mohon maaf jawabannya kayak gini. Nanti kalau kalian bimbel di saya sama aja ya, jawabannya kan muter-muter kayak gini. Oke, kita lanjutkan. Sengaja saya jawab kayak gini, mudah-mudah gitu ya, saya orat-oratkan sama kalian karena pengalaman saya selama saya ngajar bimbel itu ternyata ada yang keliru mengalihkannya ya. Jadi sebenarnya bisa saya pakai langsung-langsungan, tapi saya pelan-pelan kayak gini jawabnya ya, supaya kalian bisa jawab sendiri, supaya bisa belajar juga ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini soal apa ini? Ini integral kayaknya. Jika turunan fx sama dengan 2x min 5 dan f1 sama 6, maka ditanya fx. Oke, kita cari dulu, kita pelajari dulu rumus integral kan integral ya. Ax pangkat n dx ini sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c ya. Nah, ini rumus integral. Ya, jadi kita untuk mencari fx itu kita integralkan saja turunannya gitu ya. Oke, sehingga fx bisa ketemu ini, fx sama dengan integral daripada yang ini ya, 2x min 5 dx. Nah, berarti fx sama dengan integral 2x itu kan, ini kan 2, ini kan 1 sebenarnya, pangkat 1 di sini tapi tidak ditulis, berarti 2 per 2 ya. 2 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 min 5x ya, integral 5 itu 5x ya, plus c ya. Berarti ini fx sama dengan 2 per 2 1, berarti x kuadrat min 5x plus c. Nah, di sini f1 sama dengan 6, di sini f1 sama dengan 6. f1 itu sama dengan 6 ya. Kita ganti aja ya. Kita ganti x-nya dengan 1, berarti ini 1 kuadrat min 5 kali 1 plus c sama dengan 6. Berarti ini 1 min 5 plus c sama dengan 6. Min 4 plus c sama dengan 6.
C sama dengan 6 plus 4. C sama dengan 10. Nah, sehingga fx itu sama dengan, kita ganti aja C ini masukkan sini ya, x kuadrat min 5x plus 10. Ya, oke, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi soal-soal berikutnya ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe ya.